Saya ini sudah sangat kesima sekali dengan dawuh-dawuh dari Aceng Mujib dan Abah Suhendi tadi itu. Luar biasa betul. Bahwa kadang-kadang kita sebagai para ajengan ini seringkali lupa bahwa khairun nas itu anfa'uhum linnas. Bagaimana konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah itu adalah memastikan bahwa tercukupinya sandang pangan, tercukupinya papan, tercukupinya hal-hal yang bersifat keamanan yang bersifat menyeluruh. Ya, saya sampai lupa bahwa sebetulnya fil iktisad, dalam kitab iktisadnya Imam Ghazali mengatakan bahwa nidamuddin bil ma'rifati wal ibadah. Kalau kita sudah ngomongkan agama, bagaimana kita bisa ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu konsepnya hanya ada dua sebetulnya. Hanya ada bagaimana kita bisa menuntut ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, kemudian mengamalkan keilmuan kita semaksimal mungkin. Tapi wala yutawassalu bihima illa bisihatil badan wa baqail hayat, kemudian wasalamati qadril hajat minal kiswah wal maskan wal akwat wal amni min hawajimil afat. Kalau sudah kita ngomongkan bahwa yang paling penting wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ibadah ubudiyah itu tidak akan pernah tercapai tanpa keilmuan. Dan kapan kita ngaji kemudian kita ibadah, itu tidak akan pernah tercapai kecuali kita memastikan atau lingkungan kita sudah bisa dipastikan dalam kondisi kesehatan aman, kemudian keamanan terjaga, baqail hayat, keamanan terjaga. Setelah itu adalah salamati qadril hajat minal kiswah wal maskani wal akwat. Bagaimana pemerintah kita, bagaimana lingkungan kita memastikan bahwa sandang, papan, pangan itu semuanya tercukup, wal amni min hawajimil afat. Karena Mbah Kanjeng Nabi Rasulullah itu membangun konsep sejahtera itu sebetulnya sepele sekali. Man asbaha aminan fi sarabih mu'afan fi jasadih walahu kutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Konsep sejahtera itu. Dan harusnya kita semua ya kayak tadi itu, kayak Aceng siapa namanya? Aceng Mujib. Bahwa sebetulnya ya kalau kita kembali ke anfa'uhum linnas, harusnya ya kita yang berbuat itu semua. Jangan coba lihat sebagaimana tenarnya Wali Songo, itu tidak ada satupun Wali Songo itu yang kemudian di dekat wilayah kekuasaannya beliau tidak membangun lumbung makan, tidak membangun tempat-tempat kesehatan, tidak membangun tempat-tempat yang sekira bisa dibutuhkan oleh banyak orang. Artinya kemasyarakatan semua. Dan hari ini mohon maaf, apa yang tadi disampaikan oleh Aceng Mujib itu memang benar-benar mengena kepada kita. Dan kemudian ditegaskan dengan super tegas oleh Abah Suhendi, bahwa jangankan kok mereka yang politisi, yang tadi semuanya minal ghafilin, wong kita sendiri saja, sebetulnya itu tugas kita. Bagaimana kalau kita berdakwah itu jangan ngomongkan qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah. Tapi kalau sudah ngomongkan kemasyarakatan, ya kalau mereka lapar ya kita siap ngasih makan. Kalau mereka sakit kita siap mengobatkan. Paman saya almarhum Romo Kiai Zainuddin Jazuli, beliau itu mobilnya banyak, hampir 80% semuanya untuk masyarakat 24 jam. Alphard beliau itu rata-rata dipakai orang yang kalau buka saja tidak bisa pintunya. Ladangnya banyak, sawahnya luar biasa besarnya. Sampai beliau meninggal belum bisa dibagi. Karena apa? Beliau sudah janji bahwa 2 kali panenan ini masih milik masyarakat, belum milik anak-anak saya. Setiap minggu, loh, artinya apa? Para masyayikh kita memang mengajarkan seperti itu. Apa yang tadi disampaikan, kita ini mau kampanye semodel apapun, kalau memang tidak ada ngasihnya, ya mohon maaf Pak. Jenengan mau bikin tagline sebaik apapun terkait masalah Partai Kebangkitan Bangsa, tapi kalau enggak bibadlin wahilmin, ya tadi itu ngambang semuanya, kif ya dalilu katanya. Ya kira-kira begitulah konsepnya, begitu itu. Artinya langge, yang paling penting saya sangat marem sekali. Apa ya marem itu bahasanya apa ya? Marem itu
Marum itu puas sekali. Artinya di sini kita bisa diskusi yang luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali teguran, banyak sekali ilmu bahwa ayolah kalau kita memang harus berbenah ya ibda binafsik. Ya sudah dari kita dulu. Dari kita dulu, kemudian bagaimana kalau kita sudah berbuat, ya kita bisa sepede Aceng Mujib untuk kemudian ngomong sama si Jamal bahwa kamu itu pernah berbuat apa? Kamu itu pernah melakukan apa untuk masyarakat dan lain sebagainya. Moga-moga di kesempatan kali ini semuanya tersadarkan, semuanya kemudian terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemaslahatan ammah. Sekali lagi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian kita terpecah belah. Karena kata Sayyidina Ali, innallaha lam yu'ti khairan bil furqati ahadan, la minal awwalin walal akhirin. Kalau kita sudah ngomongkan kebaikan bersama, kuncinya hanya satu, kekompakan. Kekompakan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah tidak pernah mengasih hal-hal yang baik kalau sudah tidak kompak. Ini kata Sayyidina Ali. Kalau sudah tidak kompak, li'annal qauma idza tafarraqat qulubuhum wa la'ibat bihim ahwa'uhum, karena sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah bangsa ketika di dalam otaknya sudah punya pikiran sendiri-sendiri, sudahlah. Fala yarawna lil manfaatil ammah mahallau wala maqama. Orang kalau sudah sulit untuk disatukan, jangan sok-sokan ngomong kemaslahatan bersama. Kalau kita tidak bisa duduk seiyek saeko proyo, apa ya kalau bahasa anunya? Saikel itulah. Kalau daripada saya nanti salah ya, daripada saya salah ngomongnya, kita nggak usah ngomong kemaslahatan yang bersifat ammah, bersifat semuanya menyeluruh. Yang paling penting kita mulai dari diri kita, mulai para ajengan, para kiai. Kami sendiri harus berbenah. Seharusnya apa menjadi tupoksi kami, begitu pula panjenengan-panjenengan yang sudah kita percaya kayak Mas Saipol dan kawan-kawan ini, yang sudah kita percaya, ya pekerjakan. Ya kerjakan sebaik-baiknya kemaslahatan itu semua. Jangan sampai tidak. Artinya ya begini loh, mohon maaf Al-Ihsan itu kan Abdul Ihsan. Loh, gimana? Kalau melihat keterangannya Aceng Mujib tadi kan kita sudah sepakat. Al-Ihsan Abdul Ihsan. Ketika yang mau berbuat baik kepada masyarakat, ketika ada sandaran bagi masyarakat, mohon maaf dalam hal ini bukan PKB, sangat logis kemudian mereka semua tidak ber-PKB. Tapi ketika PKB berada di sisi masyarakat, menjadi sandaran tulang punggung masyarakat, saya pikir nggak perlu banter-banter kita ngomong. Semuanya pasti akan ber-PKB, semuanya pasti akan ber-NO. Nah, ketika NO menjadi solusi, semuanya pasti ber-NO. Saya pikir ngoten nggih. Pertemuan kita saya pikir ngoten nggih sementara nggih. Tapi kula marem sekali lagi kula sangat puas, sangat marem, sangat bahagia akan pertemuan ini. Moga-moga silaturahim ini benar-benar mustamirah daimah. Moga-moga panjenengan juga tidak terlalu kecewa dengan kedatangan kami. Kami ngurusui waktu panjenengan. Kami ini sudah mengganggu aktivitas panjenengan. Moga-moga ini semuanya ada guna dan faedahnya. Mohon maaf kalau ada kurangnya, ada kelirunya, ada salahnya, ada sembrononya. Ya maklumlah, kita ini orang Jawa Timur gak ada halus-halusnya kayak orang Jawa Barat. Jawa Barat itu mungkin suaranya keras, tapi orangnya halus. Orang Jawa Timur suaranya mungkin pelan, tapi kasarnya minta ampun. Kira-kira begitulah. Mohon maaf. Mohon doa, mohon maaf. Sambung doa. Semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kondisi baik semuanya. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.